Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, topik penelitian yang telah saya pilih bersama tim untuk dapat kita manfaatkan bersama adalah dua topik penelitian yang telah diterima oleh Ristek Dikti. Yang pertama adalah sistem pakar forward and backward chaining, visualisasi dua dimensi untuk penentuan minat dan bakat anak remaja. Nah, untuk topik penelitian ini, saya Depri Suherdi, selaku Ketua Pengusul, saat dulu masih mengajar dan menjadi dosen tetap di Politeknik Ganesha tahun 2019, bersama rekan saya Ibu Syarifah Fadilah Rizky sebagai anggota. Skema penelitian ini adalah penelitian dosen pemula yang diusulkan tahun 2018. Yang kita kerjakan di tahun 19 dengan anggaran 14 juta. Lalu untuk penelitian yang kedua, di situ saya selaku anggota pengusul dengan judul penerapan e-book infografis sosialisasi virus rubella menggunakan metode multimedia development life cycle MDLC. Nah, untuk topik penelitian yang sistem pakar, mengapa ini kita buat dan kita terapkan untuk anak remaja dalam memilih jurusan perkuliahan. Jadi kebanggaan orang tua tentu menginginkan hasil yang terbaik untuk anak remaja mereka, terutama untuk memilih jalan ke depan, melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Nah, namun terkadang orang tua tidak mengerti dengan bakat dan minat anaknya. Jadi tanpa disadari, yang sering terjadi selanjutnya adalah keinginan orang tua yang lebih besar daripada keinginan anak mereka, atau orang tua terlalu memaksakan anak mereka dalam menentukan pendidikan formal yang mereka tempuh. Jadi berdasarkan penelitian bahwa di sekolah tinggi ditemukan sekitar 40% anak remaja berbakat tetapi tidak mampu berprestasi setara dengan kapasitas yang sebenarnya. Banyak orang tua yang terlalu memaksakan anak remaja mereka dalam menentukan pendidikan formal. Jadi berdasarkan sekolah penemuan yang kita temukan, sekitar 40% anak remaja berbakat tidak mampu berprestasi dengan kapasitas yang sebenarnya mereka miliki. Nah, dari sinilah penelitian ini dibuat dengan memanfaatkan aplikasi yang dibuat berdasarkan sistem pakar, yaitu dengan meniru cara berpikir seorang ahli dalam menganalisa suatu masalah untuk mencari kesimpulan. Nah, biasanya sistem ini dirancang mampu mengidentifikasi kecocokan minat yang bakat yang dimiliki oleh seorang untuk memilih jurusan perguruan tinggi. Juga ditambah dengan metode menggunakan forward chaining dan backward chaining. Sedangkan dalam proses perhitungannya nanti dilakukan metode kualitatif, jadi dicocokkan. Nah, penelitian ini didukung beberapa kajian pustaka. Saya akan share usulannya. Dukung beberapa pustaka. Ini melandasi timbulnya gagasan dari permasalahan yang kita teliti, juga sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem pakar forward chaining dan backward chaining, visualisasi dua dimensi untuk menentukan minat dan bakat anak remaja. Nah, seperti ini misalnya penelitian dilakukan oleh Hersatato mengenai dan menjelaskan tentang kelebihan sistem pakar, memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik karena jawaban yang diberikan lebih logis dari waktu ke waktu. Jadi sistem pakar juga memberikan solusi yang tepat waktu. Jadi dijawab sesuai dengan kebutuhan oleh pengambil keputusan. Nah, kemudian penelitian selanjutnya oleh Juanda Nasir mengenai sistem pakar konseling juga. Jadi berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa metode forward chaining dapat diterapkan untuk mendiagnosa masalah kepribadian dramatik. Dengan adanya sistem pakar, maka mudahkan masyarakat untuk mengetahui gejala-gejalanya. Lalu
Didukung juga dari penelitian yang dilakukan oleh Ruhul Amin dan Pipit yang membahas tentang penerapan metode power chaining untuk diagnosa penyakit insomnia. Jadi tahu hasilnya mengidap penyakit insomnia atau tidak. Nah, dan masih banyak instrumen yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa instrumen penelitian lain untuk mendukung penelitian yang kita lakukan terlaksana dengan baik. Ada 10. Nah, untuk metode di sini, lokasi penelitian ini kita lakukan saat itu di Politeknik Ganesha Medan. Jadi kita buat untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru. Jadi agar masalah yang salah pilih jurusan tadi yang di atas itu tidak terjadi kembali. Nah, biasanya tahapan umumnya yang kita lakukan adalah identifikasi masalah. Terus kita eksplorasi berbagai situs yang ada di internet yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Kemudian perumusan masalah kita lakukan, kita kaji untuk membentuk suatu rumusan masalah sehingga bisa kita nanti cari solusinya. Kemudian penelusuran pustaka. Nah, tahap itu dilakukan untuk mencari berbagai sumber seperti yang sudah saya paparkan di atas untuk mendukung terlaksananya penelitian ini. Kemudian yang keempat, kita lakukan rancangan penelitian. Ini lebih kepada kita melakukan sistem desain, perancangan pelangkat lunak sistem pakar, dan desain sistem sendiri. Jadi kita buat interface, kita buat flowchart, kita buat database. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data biasanya kita lakukan yang pertama itu wawancara. Nah, wawancara kita lakukan secara face to face. Kemudian studi pustaka. Ini kita mencari referensi-referensi yang relevan dengan objek yang akan kita teliti nantinya. Dengan mencari berbagai sumber seperti buku, kemudian media elektronik, kemudian setelah dapat, kita cari informasinya, lalu kita jadikan referensi untuk membuat penelitian ini. Kemudian angket atau kuesioner, ini alat untuk menggali terus mencari pengetahuan informasi dari subjek responsif. Jadi pada tahapan ini aplikasi ini layak atau enggak kita keluarkan. Nah, kemudian bisa dilihat fishbone penelitian sebagai roadmap penelitian yang telah kita lakukan. Nah, di pendidikan jadi kurangnya rasa peduli, kemudian minimnya komunikasi, hilangnya respon, kemudian di metodenya mahalnya penggunaan metode yang ada, tidak hanya sosialisasi peminatan, terus tidak adanya Steven dulu, terus tidak adanya staf ahli di kampusnya, juga hilang rasa peduli ya. Jadi yang pertama kita lakukan observasi, melihat kualitas remaja dalam dunia pendidikan, kita urutkan menurut minat belajar, kemudian pemahaman materi, terus kita lihat berapa yang drop out dari kampus itu. Kemudian dari sistem, yang pertama belum adanya sistem di Politeknik Ganesha. Kemudian pengembangan sistem tidak dipakai, jadi minimnya kualitas yang ada di sana. Terus peran orang tua di sini kita libatkan karena kurangnya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak atau kosongnya peran orang tua sekarang yang sering bekerja. Kemudian tidak paham orang tua, minim pengetahuan soal pengembangan soft skill dan hard skill dari remaja itu sendiri. Nah, ini fishbone-nya. Jadi ketidaksesuaian soft skill dan hard skill menjadi tolak ukur kita supaya anak-anak itu bisa terarah pemilihan jurusannya. Kemudian ini ada diagram
penelitian supaya penelitian kita berjalan dengan baik. Ada merumuskan dan membatasi masalah metode penentuan minat dan bakat anak remaja, metode pengembangan sistem pada saat inisiasi, analisis masalah, akuisisi, pengetahuan, kemudian konseptuali, menentukan teknik, representasi, dan teknik perhitungan skor, formalisasi, membuat font, kemudian perancangan, implementasi, kemudian terakhir luaran, jadi publikasi karya ilmiah yang sudah kita tampilkan. Sebentar lagi saya tunjukkan. Nah, untuk ilmiah, studi ilmiah yang dihasilkan adalah ini jurnal dari Jurnal Informasi Teknologi dan Accounting, ini dari Amik Imelda dengan nomor ISSN 2614-4484 dan ISSN 2599-1302. Ini luaran dari penelitian yang telah kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu yang juga diterima oleh Dikti, penerapan e-book infografi sosial virus rubella menggunakan metode multimedia development life cycle. Ini kita buat bersama untuk menjadikan solusi terhadap masyarakat untuk mengingatkan bahwa dampak virus rubella ini sangat berbahaya, khususnya untuk balita ya, orang dewasa dan ibu hamil. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan mengikuti zaman tentang digitalisasi untuk menyampaikan, mensosialisasikan bahayanya virus rubella. Jadi di sekolah-sekolah juga dapat menggunakan ini. Jadi metode ini juga kita susun menggunakan multimedia development life cycle, juga konsep ya, dari desain ke pengembangan metode, kemudian pengumpulan materi, kemudian pembuatan testing, pengujian, dan lain-lain. Nah, ini usulannya kemarin yang sudah diterima, ketuanya rekan saya sendiri, Syarifah Fadilah. Luarannya juga sama di tempat Jita tadi ya. Nah, juga didukung oleh tinjauan pustaka yang tersedia. Kita lakukan penelitian. Tahapannya ada konsep, desain, collecting, assembly yang tadi yang sudah saya sebutkan, testing. Kemudian teknik pengumpulan datanya, kita tinjau lapangan langsung, mendapatkan data yang dibutuhkan, juga pengambilan data langsung, berupa info sosialisasi, cara penanganan rubellanya, kemudian tenaga medisnya, dan lain-lain. Kemudian observasi, pada langkah observasi ini peneliti juga mengadakan penelitian ke lapangan, diharapkan mampu memperoleh data lengkap mengenai yang akan kita teliti, yaitu virus rubella. Jadi wawancara juga kita mengambil data langsung pada masyarakat dan bidan. Nah, roadmap-nya ini sendiri ini kita lakukan di 3 semester. Pertama, tinjauan lapangan, observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka di semester pertama. Studi pendahuluan pada TK, PAUD, Puskesmas, tentunya yang dekat kampus kemarin di daerah Marelan, Sumatera Utara, riset dasar kita. Kemudian riset pengembangan kita lakukan pelaksanaan proses perancangan aplikasinya di semester 2, terus pelaksanaan trial aplikasi sosial e-book multimedianya. Kemudian di semester 2 kita evaluasi, revisi, implementasi, distribusi di riset terapan. Nah, jadi itu yang kita lakukan di penelitian kedua. Jadi ini juga luarannya di jurnal JITA ya, Journal of Information Technology dan Accounting di Amik Imelda Medan. Sebentar saya share kembali.
Nah, ini luaran dari penelitian yang kedua, penerapan e-book infografi sosial virus rubella menggunakan metode multimedia development life cycle. PSSN 26144484, ISSN 25991302. Nah, baik, terima kasih, itu tentang penelitian yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua.